Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lisa atas waktu yang sudah disempatkan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jadi kami di sini akan mempresentasikan sebuah game desain dokumen yang berjudul Jumbo Tales of the Lost Book. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu yang dimana beranggotakan saya sendiri Asifa, ada Muhammad Robi, ada Dava Zulfahmi, ada Bilda Putri, ada Marcelino, ada Rila, dan juga ada Fairuz Zahira. Nah, oke, mungkin selanjutnya. Nah, masuk ke overview dari game itu sendiri, yang dimana pada dokumen ini sudah disediakan beberapa overview terkait game title, platform, genre, gameplay reference, description, objektif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa konsep dari game Jumbo Tales of the Lost Book. Target utama dari game ini adalah anak-anak mulai dari usia 10 tahun ke atas yang dikembangkan untuk platform desktop. Dari segi cerita, Jumbo Tales of the Lost Book mengikuti perjalanan Don, yaitu seorang anak yang memiliki buku dongeng peninggalan orang tuanya. Buku ini sangat berharga baginya karena berisi cerita penting yang ingin ia jadikan pertunjukan untuk mengenang mereka. Namun, Ata, seorang teman yang merasa iri dengan impian Don, mencuri buku tersebut dan menyobeknya menjadi 7 bab yang tersebar di dunia ajaib. Nah, untuk mengumpulkan bukunya kembali, Don harus berpetualang ke berbagai dunia dan memecahkan teka-teki serta mengalahkan musuh yang menghalanginya. Selanjutnya ada karakter dan objek dari game ini sendiri yang akan dipresentasikan oleh Dava. Kemudian ada karakter dan objek. Untuk karakter sendiri yang pertama ada Don. Dia merupakan karakter utama dari game ini. Statnya sendiri akan meningkat sering bertambahnya level yang telah dilewati. Selain itu, dia juga memiliki berbagai kemampuan unik yang akan membantu pemain dalam melawan musuh dan menyelesaikan tantangan di setiap level. Tipe karakter yang kedua ada support. Yang pertama ada Mary. Dia di sini bertindak sebagai ally atau sekutu yang akan membantu Don dalam melewati tantangan dalam game. Kemudian selanjutnya ada Oma. Dia di sini tidak memiliki stat dikarenakan karakter ini hanya muncul di awal dan bertindak sebagai pemandu dari Don untuk memulai petualangannya. Kemudian yang selanjutnya ada enemies atau musuh. Yang pertama ada Ata. Dia di sini berperan sebagai musuh utama dari game ini. Sebagai musuh utama, dia tentunya memiliki stat yang cukup besar dan abilities yang cukup kuat. Untuk yang selanjutnya ada musuh-musuh yang ada di setiap level game ini. Yang pertama ada Thorn Warden sebagai musuh di level 1, Phantom Knight di level kedua, Gear Instructor di level ketiga, Gargoyle Hawk di level keempat, Cave Terror di level kelima, Molten Wraith di level keenam, dan Abyssal Predator di level ketujuh. Selanjutnya ada equipment. Equipment adalah jenis-jenis item yang ada dalam game. Item-item ini dapat membantu Don dalam menaklukkan setiap tantangan yang ada dalam setiap level. Equipment yang ada dalam game ini sendiri terdiri dari pedang, pisau, kristal kuno, panah, kunci Inggris, kunci pas, kait, kristal, pemukul batu, dan cermin. Kemudian yang terakhir ada potion. Potion adalah semacam ramuan yang dapat meningkatkan stat dari Don. Kemudian ramuan-ramuan ini di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada health potion untuk meningkatkan HP atau nyawa. Kemudian ada speed potion untuk meningkatkan kecepatan dari Don. Kemudian ada accuracy potion untuk meningkatkan akurasi serangan dari Don. Dan terakhir ada attack potion untuk meningkatkan jumlah statistik attack dari Don sendiri. Kemudian untuk gameplay akan dibacakan oleh Hilda. Oke, selanjutnya terdapat gameplay. Yang pertama itu objektif, yaitu menyelesaikan level dengan cara mengalahkan musuh yang ada pada setiap level dan berhasil menemukan bagian bab buku. Selanjutnya terdapat user control dan interaction. Nah, dalam permainan ini, pemain mengendalikan Don, yaitu seorang petualang yang menjelajahi berbagai dunia untuk menemukan kembali halaman buku dongeng yang hilang. Nah, untuk cara bergeraknya itu bisa menekan WASD, kemudian berlari, melompat, guling, dan melempar, bisa menekan sesuai dengan berikut. Selanjutnya terdapat cara karakter bertarung, yaitu karakter bisa menyerang, karakter bisa menyerang secara ringan, secara berat, dan juga serangan khusus. Selanjutnya, cara karakter menyelesaikan tantangan, yaitu bisa dengan mengalahkan musuh menggunakan kombinasi serangan, juga bisa menghindar, kemudian juga bisa memecahkan teka-teki. Kemudian menghindari rintangan, nantinya karakter akan melompat dan juga berguling. Dan yang terakhir, untuk tambahan,
pemain bisa membuka menu inventaris dengan menekan tombol tab, menggunakan item, menekan tombol R, dan juga pause game menggunakan ESC. Selanjutnya, achievement dalam game ini adalah berhasil menyatukan kembali setiap bab buku dongeng peninggalan orang tua Don. Selanjutnya, gameplay reference, yang dimana gameplay ini mengusung konsep petualangan aksi yang dinamis, di mana pemain dapat mengendalikan Don dalam perjalanan melintasi dunia fantasi untuk menemukan kembali buku dongengnya yang hilang akibat ulah Ata. Selanjutnya, game mekanik. Yang pertama itu aturan dan sistem, yaitu terdapat victory condition, yaitu mengumpulkan 7 bab buku. Kemudian ada loss condition, yang implisit karakter kehabisan sumber daya, eksplisitnya karakter mati atau gagal. Selanjutnya, aksi dan kontrol dapat dilihat pada diagram berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Marshall dan Rila. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang tantangan spesifik berdasar level. Lalu ini ada interface dari game Jumbo. Ini konsepnya gamenya 3D dan terdapat beberapa elemen HUD, yaitu yang pertama health bar di bagian atas kiri. Lalu di bawahnya ada icon seperti tas. Di situ untuk pemain dapat mengelola inventory. Misalnya mengambil senjata dari tas, lalu di introduction itu di bagian tengah atas ada book chapter progress. Di sini menjelaskan tentang kondisi kondisi sekarang, lalu ada objektif tracker di sini untuk memberikan petunjuk singkat tentang tujuan spesifik dari level, dan minimap di kiri bawah membantu navigasi dari pemain, dan ada arrow yang menunjukkan posisi dari Don. Lalu di sini ada di bagian tengah ada si Don, third person dengan sudut pandang third person. Lalu untuk latarnya ada kampung Don, di sini adalah tempat awal dan pengenalan cerita. Oke, next. Lanjut ke level 1 hutan misterius. Di sini ada hutan misterius, yaitu dengan beberapa tantangan, yaitu tantangan jalan yang terus berubah, lalu tantangan akar penjaga yang menyerang, dan tantangan duel dengan penjaga hutan, dan akhir level hutan misterius dengan beberapa tantangan seperti peruntuhan akar yang mati. Lalu lanjut ke kastil kuno. Di sini Don bertemu dengan Mary, yaitu sebuah seperti peri. Di sini si Mary-nya ada di punggung Don. Dan untuk elemen HUD kurang lebih sama dengan level-level sebelumnya. Dengan beberapa tantangan, yaitu tantangan orang bergerak, tantangan lantai runtuh, tantangan puzzle simbol kuno, dan tantangan hantu penjaga kastil, hingga akhir level yaitu portal bercahaya yang muncul di tengah ruangan. Lalu di sini ada kota steampunk, yaitu dengan beberapa tantangan, yaitu mengatur menara jam, memecahkan roda gigi memori, bertemu dengan penyusup mekanik, dan melarikan diri dari kota. Baik, untuk selanjutnya itu masuk ke level 4 di Pulau Terbang. Jadi ini untuk tampilan interface di Pulau Terbang dengan elemen HUD-nya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi di level ini itu Don dan juga Mary itu harus menyeberangi jembatan langit yang runtuh dengan cepat untuk mencapai pilar angin sebelum jatuh ke jurang. Nah, jadi di sini tuh Don dan juga Mary harus melakukan beberapa tantangan untuk naik ke level selanjutnya, ke level 5. Next, masuk ke level 5 yaitu ke Gua Gelap. Yang mana di sini masuk ke chapter 5/7, yang mana di sini Don dan juga Mary harus menggunakan kristal bercahaya untuk menemukan jalan di dalam kegelapan. Nah, di sini mereka juga harus melewati beberapa tantangan untuk naik ke level selanjutnya. Nah, masuk ke level selanjutnya yaitu level 6 ke Jurang Raksasa. Berikut ini adalah tampilan interface-nya yang mana masuk ke chapter 6/7 yang mana Don dan juga Mary harus menyeberangi jurang dengan platform dan juga jembatan gantung yang terus berubah. Nah, mereka harus menghadapi beberapa tantangan untuk naik ke level terakhir, yaitu level 7. Nah, jadi di level 7 ini itu masuk ke Istana Cahaya, kurang lebih ini interface-nya, yang mana di sini Don dan juga Mary harus memecahkan teka-teki cermin untuk mengarahkan cahaya ke titik-titik penting. Nah, jadi setelah semua tantangan itu terselesaikan, mereka bisa mengumpulkan potongan buku yang telah hilang sebelumnya.
Oke, baik, Mas. Selanjutnya tuh masuk ke production planning yang dimana nantinya akan bagian game development team and scope akan dijelaskan oleh Robi. Oke, jadi untuk production planning untuk game development team-nya, yang pertama ada Ashifa sebagai produser, kemudian saya, Robi, menjadi creative director, untuk Dava menjadi quality assurance, kemudian Wilda menjadi audio director, kemudian ada Marcel sebagai marketing, Rila sebagai engine programmer, dan juga Fairuza sebagai graphic designer. Kemudian untuk scope-nya sendiri, yang pertama adalah merancang dan mengembangkan game desktop, kemudian yang kedua adalah game harus memiliki gaya permainan brawler, yang ketiga hanya satu karakter yang dapat dimainkan, kemudian yang keempat di setiap level memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian yang kelima ada setiap level akan menghadapi satu musuh dan juga tantangan dari lingkungan, dan yang terakhir adalah apabila berhasil menyelesaikan satu level akan mendapatkan satu buah buku. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Asifa. Oke, selanjutnya masuk ke timeline dari game Sumbu itu sendiri. Nah, di sini kami sudah mengelompokkan beberapa task yang diantaranya yaitu pertama pre-production atau discovery yang dimana akan dilakukan pada bulan pertama dan kedua. Ini tuh seperti perencanaan atau menentukan sebuah konsep awal. Dan kedua itu ada concern development of art and code assets yang dimana ini akan dilakukan pada bulan ketiga sampai dengan bulan ke-10. Nah, pada tahap ini itu akan berfokus ke pengembangan dari game itu sendiri. Yang ketiga ada integration and design balancing yang dimana akan dilakukan pada bulan 11 sampai 15 ini untuk mengatur keseimbangan gameplay. Nah, selanjutnya ada alpha yang dimana akan dilaksanakan pada bulan 16 sampai 17. Ini untuk versi awal game dengan semua fitur utama. Nah, kemudian ada QA yang nantinya akan dilaksanakan pada bulan 18 sampai 19 yang dimana pada tahap ini akan terjadi fixing bug atau pengujian menyeluruh. Dan selanjutnya ada tahap beta itu di bulan 20 sampai 21 ini nanti untuk penyempurnaan akhir sebelum rilis. Dan yang terakhir itu ada tahap deployment and presentation yang akan dilakukan pada bulan 22 sampai dengan 23 yang dimana pada tahap ini akan fokus ke dalam persiapan rilis dan juga pemasaran game itu sendiri. Nah, terkait estimasi yang pada game Jumbo ini sendiri, estimasi biaya pada game ini membutuhkan waktu pengerjaan selama 23 bulan seperti yang sudah tertera pada timeline dengan 10 orang di tim tersebut yang dimana pada estimasi biaya keseluruhan itu dibagi menjadi beberapa seperti biaya tim pengembang, kemudian ada biaya software and tools, ada biaya produksi konten, ada biaya QA and testing, dan ada biaya marketing dan launch. Nah, biaya-biaya tersebut itu dapat dilihat pada tabel ini. Di situ ada spesifikasi dan juga totalnya. Nah, mungkin ini sebagai garis bawah aja bahwa harga yang kami ambil itu berdasarkan referensi dari Google, LinkedIn, ataupun Glints. Seperti itu. Jadi masih sekitaran ataupun range. Jadi bisa disimpulkan bahwa estimasi biaya pengembangan game Jumbo ini memakan biaya 10,7 miliar sampai dengan 12,2 miliar. Nah, segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya lagi terima kasih untuk Bu Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.